Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Madani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil paper saya sebagai tugas akhir mata kuliah Teori Akuntansi yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Perusahaan Perkebunan di Indonesia. Adapun yang akan saya bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama aset biologis, yang kedua karakteristik aset biologis, yang ketiga jenis aset biologis, yang keempat pengakuan aset biologis, yang kelima pengukuran aset biologis, yang keenam pengungkapan aset biologis, dan yang ketujuh bagaimana penerapan aset biologis pada perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu aset biologis. Aset biologis sendiri memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, menurut International Accounting Standard nomor 41, biological asset is a living animal or plant, yaitu aset biologis sebagai tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang hidup yang dikendalikan atau dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari kejadian masa lampau. International Accounting Standard 41 ini hanya diterapkan untuk hasil pertanian yang merupakan produk panen biologis entitas aset hingga titik panen. Dengan demikian, International Accounting Standard 41 tidak memiliki hubungan dengan pengolahan hasil pertanian atau perkebunan setelah panen, karena hasil dari proses agrikultur akan dianggap sebagai persediaan yang akan diatur sendiri dalam International Accounting Standard nomor 2. Selanjutnya yaitu menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69 tentang agrikultur. PSAK ini merupakan adopsi dari International Accounting Standard 41 Agrikultur. PSAK ini merupakan pedoman untuk melakukan pencatatan akuntansi terkait aktivitas agrikultur yang meliputi A. Aset biologis kecuali tanaman produktif, B. Produk agrikultur pada titik panen, C. Hibah pemerintah yang terkait aset biologis. Aktivitas agrikultur dalam hal ini yaitu manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Selanjutnya yaitu menurut IPSAS 27. IPSAS 27 Agrikultur merupakan konvergensi dari IAS 41 Agrikultur. IPSAS 27 memberikan pedoman bagi entitas sektor publik terkait perlakuan akuntansi dan mengungkapkan atas aktivitas agrikultur. Dijelaskan bahwa entitas yang menggunakan basis akrual harus menggunakan IPSAS 27 ini dalam aktivitas agrikultur yang terkait dengan aset biologis dan produk agrikultur saat masa panen. Aktivitas agrikultur merupakan manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis untuk dijual, distribusi dengan atau tanpa biaya tambahan, dan konversi menjadi produk agrikultur atau terjadi penambahan aset biologis untuk dijual atau didistribusikan. Selanjutnya, karakteristik aset biologis. Karakteristik umum dalam aktivitas agrikultur meliputi keberadaan hal-hal berikut menurut PSAK nomor 69. Yang pertama, kemampuan untuk berubah. Hal ini ditandai dengan transformasi biologis pada hewan dan tanaman hidup. Yang kedua, manajemen perubahan. Manajemen mendukung terciptanya kondisi yang diperlukan agar menjadi transformasi biologis, misalnya dengan meningkatkan atau menstabilkan tingkat nutrisi, kelembapan, kesuburan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pengukuran perubahan. Manajemen secara rutin mengukur dan memantau perubahan kualitas atau kuantitas yang diakibatkan oleh transformasi biologis. Perubahan kualitas misalnya tingkat kematangan, kadar lemak, kadar protein yang berubah dengan semakin meningkat seiring dengan umur aset biologis. Perubahan kuantitas misalnya dengan menghasilkan keturunan, penambahan berat, panjang, atau diameter aset biologis. Karakteristik khusus yang membedakan aset biologis dengan aset lainnya yaitu bahwa aset biologis mengalami transformasi biologis.
Transformasi biologis merupakan proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang disebabkan perubahan kualitatif dan kuantitatif pada makhluk hidup dan menghasilkan aset baru dalam bentuk produk agrikultur atau aset biologis tambahan pada jenis yang sama. Transformasi biologis menghasilkan beberapa tipe outcome, yaitu A. Perubahan aset melalui yang pertama pertumbuhan, yaitu peningkatan dalam kuantitas atau perbaikan kualitas dari aset biologis. Yang kedua, degenerasi, yaitu penurunan nilai dalam kuantitas atau deteriorasi dalam kualitas dari aset biologis. Atau yang ketiga, prokreasi, yaitu hasil dari penambahan aset biologis. B. Produksi produk agrikultur, misalnya daun teh, wol, susu, dan lain sebagainya. Jenis aset biologis dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan ciri-ciri yang melekat. Ada aset biologis yang dapat dikonsumsi dan ada aset pembawa. Aset biologis yang dapat dikonsumsi yaitu di mana hewan atau tumbuhan itu sendiri turut dipanen menjadi produk agrikultural sebagai hasil pertanian atau dijual sebagai aset biologis. Sedangkan aset pembawa adalah hewan atau tumbuhan yang menghasilkan produk agrikultural. Akan tetapi, aset ini tidak menghasilkan produk utama dari agrikultur, namun dapat menghasilkan sendiri, seperti contoh pohon anggur yang dipanen buahnya dan susu yang diproduksi oleh ternak. Yang kedua yaitu berdasarkan masa manfaatnya. Ada aset biologis jangka pendek dan ada aset biologis jangka panjang. Aset biologis jangka pendek memiliki masa manfaat atau masa transformasi biologis kurang dari atau sampai 1 tahun. Contoh dari aset biologis jangka pendek yaitu tanaman atau hewan yang dapat dipanen atau dijual pada tahun pertama atau tahun kedua setelah pembibitan, seperti ikan, ayam, padi, jagung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aset biologis jangka panjang. Aset biologis jangka panjang memiliki masa manfaat atau masa transformasi biologis lebih dari 1 tahun. Contoh dari aset biologis jangka panjang yaitu tanaman atau hewan yang dapat dipanen atau dijual lebih dari 1 tahun atau aset biologisnya yang dapat menghasilkan produk agrikultur dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti tanaman penghasil buah, jeruk, apel, durian, dan sebagainya. Hewan seperti hewan ternak yang berumur panjang, seperti kuda, sapi, keledai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengakuan aset biologis. Dalam PSAK 69 dan IAS 41 paragraf 10, dijelaskan bahwa entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur jika memenuhi seluruh kriteria dari aset biologis, yaitu A. Entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. B. Besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas. Dan C. Nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Penentuan nilai wajar aset biologis atau produk pertanian dapat difasilitasi dengan mengelompokkan aset biologis atau pertanian yang memproduksi berdasarkan jenisnya, kemudian diklasifikasikan menurut usia atau kualitas. Perusahaan dapat memilih atribut yang sesuai dengan atribut atau ketentuan yang digunakan di pasar sebagai dasar untuk harga. Selanjutnya yaitu bagaimana pengungkapan terhadap keuntungan kerugian pada aset biologis. Yang pertama, keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis dimasukkan dalam laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi. Yang kedua, kerugian kemungkinan timbul pada saat pengakuan awal aset biologis karena biaya untuk menjual dikurangkan dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Keuntungan mungkin timbul pada saat pengakuan awal aset biologis,
seperti ketika anak sapi lahir. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dimasukkan dalam laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi. Dan yang keempat, keuntungan atau kerugian dapat timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur sebagai akibat dari hasil panen. Selanjutnya, pengukuran aset biologis. Menurut PSAK 69 dan IAS 41, pengukuran aset biologis harus diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajarnya dikurangi dengan biaya menjual, point of sale. Kecuali untuk kasus yang dideskripsikan dalam paragraf 30 PSAK 69 atau IAS 41 paragraf 12, di mana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Pengukuran seperti ini merupakan biaya pada tanggal tersebut ketika menerapkan PSAK 14, yaitu persediaan atau pernyataan lain yang berlaku atau IAS 41 paragraf 13. Dalam IAS nomor 41, pengukuran nilai wajar suatu aset biologis terdapat beberapa dasar pengukuran. Pertama, metode yang paling dianjurkan adalah dengan menggunakan harga transaksi pasar paling kini atas aset biologis. Yang terdapat 3 metode, yaitu yang pertama, berdasarkan pasar aktif. Yang kedua, berdasarkan dapat menggunakan harga pasar aset yang sejenis dengan aset biologis yang ingin dinilai. Dan yang ketiga, menggunakan model diskonto arus kas. Terakhir, apabila semua metode di atas tidak tersedia dan aset biologis tidak dapat diukur secara andal, maka aset ini harus diukur dengan harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan penurunan nilainya. Selanjutnya itu, bagaimana pengukuran aset biologis dengan menggunakan nilai wajar. Pada PSAK 69, pengukuran aset biologis yang menggunakan nilai wajar karena dinilai penggunaan pada nilai wajar dianggap paling efektif digunakan. Metode pengukuran aset biologis dengan model nilai wajar ialah nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen berdasarkan dengan harga pasar. Nilai wajar aset biologis didapatkan dari harga aset biologis tersebut pada pasar aktif. Pasar aktif merupakan pasar di mana yang pertama, jenis barang yang diperdagangkan homogen atau sama, dan yang kedua, setiap penjual dan pembeli dapat bertemu dalam kondisi normal dengan harga yang dapat dijangkau dan disepakati keduanya. Namun, bagaimana jika pengukurannya harga pasar tidak ditemukan dan nilai wajar tidak dapat diukur secara andal? Di sini terdapat asumsi bahwa nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal. Namun, asumsi tersebut dapat dibantah hanya pada saat pengakuan awal aset biologis yang harga kuotasi pasarnya tidak tersedia dan yang alternatif pengukuran nilai wajarnya secara jelas tidak dapat diandalkan. Dalam kasus tersebut, aset biologis tersebut diukur pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Apabila nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal, entitas mengukur aset biologis tersebut pada nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual. Selanjutnya, pengungkapan aset biologis. Dalam PSAK 69, entitas dianjurkan untuk memberikan deskripsi kuantitatif dari setiap kelompok aset biologis, yaitu membedakan antara aset biologis yang dapat dikonsumsi dan aset biologis produktif, atau antara aset biologis menghasilkan dan yang belum menghasilkan, di mana aset biologis yang menghasilkan adalah aset yang telah mencapai spesifikasi untuk dipanen, yaitu untuk aset biologis yang dapat dikonsumsi, atau mampu menghasilkan panen yang berkelanjutan, yaitu untuk aset biologis produktif. Pembedaan ini memberikan informasi yang mungkin berguna dalam menilai waktu arus kas masa depan. Entitas mengungkapkan dasar dalam membuat pembedaan tersebut. Dalam paragraf 49 PSAK 69 mengharuskan entitas untuk mengungkapkan yang pertama, keberadaan dan jumlah tercatat aset biologis yang kepemilikannya dibatasi dan jumlah tercatat aset biologis yang dijaminkan untuk liabilitas. Yang kedua, jumlah komitmen untuk pengembangan atau akuisisi aset biologis.
Dan yang ketiga, strategi manajemen risiko keuangan yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Selanjutnya yaitu bagaimana penerapan PSAK 69, yaitu perlakuan aset biologis pada PT Perkebunan Nusantara 12 Kalisanen Kabupaten Jember. Pada ruang lingkup pelaporan aset biologis, PT PN 12, perusahaan tidak hanya mengatur dan mengungkapkan aset biologis saja, melainkan melakukan proses produksi karet menjadi produk setengah jadi. Sedangkan pada PSAK 69 hanya mengatur perlakuan akuntansi serta aktivitas agrikultur sebelum titik panen, sehingga dapat dianalisis bahwa yang menjadi pembeda di sini di mana perusahaan melakukan tindakan pengelolaan setelah panen pada produk agrikultur, sedangkan pada PSAK 69 tidak meliputi pengelolaan suatu produk hanya pada titik panen saja. Yang selanjutnya, deskripsi aset biologis. Pada PT PN 12, entitas mendeskripsikan aset biologis meliputi TB tanaman baru, TBM tanaman belum menghasilkan, TM tanaman menghasilkan. Pada PSAK 69, yaitu entitas diwajibkan mengelompokkan aset biologis berdasarkan jenis dan umur aset biologisnya, sehingga dapat dianalisis bahwa penerapannya sudah sama dengan PSAK 69 agrikultur berbasis jenis dan umur ekonomis agrikultur. Selanjutnya, pada perlakuan aset biologisnya, pada PT PN 12, entitas mengakui penyusutan TM, yaitu tanaman menghasilkan, sedangkan aset biologisnya yang dicatat sebagai persediaan sesuai PSAK 69. Pada PSAK 69, pengakuan TB, TBM, dan TM tidak terdapat akumulasi depresiasi. Isi dari PSAK 69 hanya pada proses tanam sampai panen agrikultur saja, tidak mencakup pemrosesan pada saat setelah panen, sehingga dapat dianalisis bahwa pada PSAK 69 tidak mengakui adanya depresiasi pada agrikultur, melainkan dikelompokkan berdasarkan luas, jenis, umur, dan produksinya. Secara umum, perlakuan aset biologisnya sama, tetapi pada entitas PT PN 12 Kalisanen terjadi pemrosesan lebih lanjut pada produk agrikulturnya. Selanjutnya, pengakuan nilai wajar. Pada PT PN 12, yang pertama, nilai wajar berasal dari harga pasar. Jika tidak diperdagangkan pada pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian, yaitu penggunaan pasar terkini di mana nilai wajar dikurangi biaya-biaya. Sedangkan pada PSAK 69 yang pertama, harga pasar transaksi terbaru asalkan belum ada perubahan yang signifikan antara tanggal transaksi dan periode akhir pelaporan. Yang kedua, harga pasar untuk aset serupa dengan penyesuaian. Yang ketiga, benchmark seperti nilai kebun yang dinyatakan per hektar dan nilai ternak yang dinyatakan per kilogram. Sehingga dapat dianalisis dalam pengukuran nilai wajar yang digunakan perusahaan sudah mulai penerapannya nilai wajar berdasarkan PSAK 69, yaitu menggunakan harga yang berlaku pada saat ini. Hal ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengakuan nilai wajar yang kedua pada PT PN 12 yaitu biaya penjualan yang dicatat oleh entitas adalah biaya yang digunakan untuk menghasilkan produk. Biaya penjualan yang terjadi pada perusahaan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan ekspor lateks. Biaya tanaman meliputi biaya pembersihan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemupukan. Sedangkan pada PSAK 69, jika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, maka aset biologis harus diukur berdasarkan biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penyusutan nilai. Setelah nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal, entitas dapat mengukurnya dengan nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualan. Sehingga dapat dianalisis bahwa jika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, maka nilai wajar diukur berdasarkan biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai, atau juga bisa dengan menggunakan nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualannya. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian. Pada PT PN 12, jika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, maka nilai wajar diukur berdasarkan biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai, atau nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualan. Pada PSAK 69, keuntungan atau kerugian yang timbul saat pengakuan awal aset pada nilai wajar dikurangi biaya-biaya dimasukkan dalam laporan laba rugi.
dapat dianalisis bahwa PT PN 12 Kali Sanen sudah menerapkan PSAK 69 dan PSAK yang diterapkan di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pada laporan laba rugi. Pada PT PN 12, pada saat pengakuan aset biologis mengakui depresiasi, maka berdampak penurunan laba rugi pada tahun berjalan. Aset tetap yang dicatat oleh perusahaan adalah bangunan, mesin, peralatan, dan perlengkapan, dan alat berat yang digunakan oleh kantor. Sedangkan PSAK 69, pencatatan aset biologis menurut PSAK 69 tidak mengakui adanya depresiasi. Maka pada laporan laba rugi tidak ada akumulasi depresiasi yang berakibat adanya kenaikan pada laporan laba rugi. Dapat dianalisis bahwa adanya akumulasi depresiasi pada pencatatan perusahaan mengakibatkan adanya penurunan nilai pada laporan laba rugi perusahaan dibandingkan dengan PSAK 69 yang mengalami kenaikan karena tidak adanya akumulasi depresiasi pada pengakuan aset biologisnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.